Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pendel Bentas Minggu 22 Maret 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwai. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Kedua, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 27 ayat 11 sampai 26. Ketiga, majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga almarhumah Ibu Dolfina Watimena Talapesi, anggota jemaat sektor Mawar Saron unit 3, dan almarhum anak Stewart Axel Lionel Pelupesi, anggota jemaat sektor Kenanga unit 1. Kiranya kekuatan dan pengeburan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu diberikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keempat, majelis jemaat menyampaikan bahwa ibadah sekolah minggu hari ini akan dilaksanakan pada pukul 11 WIB bertempat di Gereja Peniel. Mohon kepada orang tua dapat menyampaikan pemberitahuan ini kepada anak-anak agar hadir dalam ibadah dimaksud. Kelima, majelis jemaat menyampaikan bahwa ibadah Minggu 29 Maret 2026 merupakan ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7, sekaligus akan dilaksanakan ibadah peraliran. Untuk itu, pelaksanaan ibadah akan diatur sebagai berikut. Ibadah di Gereja Kasih Karunia dimulai pukul 06.00 WIB, sekaligus akan dilaksanakan baptisan kudus bagi 2 orang anak, yakni Rafael Krismendo Pati dan Felicia Adriela Situmorang. Ibadah di Gereja Peniel dimulai pukul 09.00 WIB, sekaligus dilaksanakan peneguhan sidi. Ibadah jam 18 atau jam 6 sore di Gereja Peniel ditiadakan. Keenam, penerimaan persepuluhan dalam ibadah Minggu 15 Maret 2026 sebesar Rp30.880.000. Ketujuh, pelaksanaan bimbingan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pengurus yang akan melayani ibadah unit wadah dan organisasi berlangsung pada hari Senin 23 Maret 2026 pukul 19.00 WIB di Gereja Kasih Karunia. Mohon disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari pengurus agar hadir dalam bimbingan di maksud.
8. Panitia pembangunan pastori jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari satu keluarga dalam jemaat uang sebesar 5 juta rupiah. 2. Satu keluarga di sektor Melati unit 2 uang sebesar 500.000 rupiah. 3. Satu keluarga di sektor Teratai unit 3 uang sebesar 1 juta rupiah. 4. Satu keluarga di sektor Teratai unit 2 uang sebesar 500.000 rupiah. 5. Keluarga Bapak Anes Sanyakit dan Ibu Indri Sanyakit di sektor Dahlia unit 2 uang sebesar 1.200.000 rupiah. 6. Keluarga Bapak Simanjuntak di sektor Teratai unit 1 menyumbang 1 unit AC. Atas pemberian yang diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih dan iring doa. Tuhan Yesus memberkati. 9. Pemberitahuan dari bidang akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku ditujukan kepada siswa-siswi lulusan SMA, SMK sederajat di lingkungan Gereja Protestan Maluku. Pengumuman bahwa Universitas Kristen Indonesia Maluku terakreditasi B menerima calon mahasiswa baru tahun akademi 2026-2027. Pendaftaran dapat dilakukan secara online, secara langsung di Biro Akademik UKIM dengan alamat Jalan Ot Fatimah Pau, Talake, Ambon. 10. Diberitahukan bahwa peneguhan anggota Sidih Gereja Protestan Maluku akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Maret 2026. Sehubungan dengan itu maka kepada jemaat akan kami bacakan nama-nama calon anggota Sidih Gereja yang akan diteguhkan. 1. Aldri Pesireron. 2. Alexander Putilehalat. 3. Alpeldo Ratuan Rasa. 4. Amelia Banselina Laim Muslo. 5. Amelia Herlina Samar. 6. Ananda Situmorang. 7. Andreas Revalu. 8. Anderson Forali. 9. Angel Sinai. 10. Angeli Manuhutu. 11. Ariel Kenso Kalahatu. 12. Arkiles Unifer Waifli. 13. Cynthia Gracia Yosef. 14. Laibert Filia Pelupesi. 15. Dain Geri Pati. 16. Dedi Novianto Kelianin. 17. Del Piero Vitali Liubana. 18. Desius Malioi. 19. Desler Almenda Somar. 20. Ella Mince Huinikore. 21. Herlin Putri Dahaklori. 22. Penny Patileu. 23. Prisia Arsia Laileru. 24. Frankis Kiper. 25. Frederian Kolose Watimena. 26. Gerald Rotosou. 27. Gian Karyo Petrus Ongrens Harmusial. 28. Gilbert Ken Lewir. 29. Giovanno Grenville Kakiai. 30. Gisela Bianca Uniputi. 31. Glory Vita Watimena. 32. Grace Talapesi. 33. Great Debbie Rulesin. 34. Herdo Makului. 35.
Immanuel Febrian Palyama 36, Immanuel Samuel Toumahu 37, Ine Grace Kaihatu 38, Jelof Sonlai 39, Jesslyn Valeri Gosali 40, Yisrael Rivaldo Lawa 41, Joinier Morgan Rupesi 42, Joshua Colin Rubak 43, Joshua Rahandra 44, Julio Grand Nasosarios Kaya 45, Kania Talita Melvin Nirahua 46, Laura Kansa Ayomi 47, Lady Natalia Kristiani Saleki 48, Maria Anunciata Kasih Hiu 49, Mario Mataheru 50, Mario Patimura Dahaglori 51, Marni 52, Marsha Talapesi 53, Melchior Kunadi 54, Meven Haril Somar 55, Mikael Remski Patimang 56, Mikael Giovanni Sopakua 57, Noel Luis Makatita 58, Novelia Nelsi Nirahua 59, Nopriandi Teuhayo 60, Pascal Syahaya 61, Paul Alvaro Sinai 62, Petra Melafruan Nimros Kosu 63, Priscilia Tasijawa 64, Quincy Emanuela Alawet 65, Ripaldi Walter Rahareng 66, Rigel Brielman Alorang 67, Rizky Balen 68, Rizky 69, Roger Juan Alendra Kalebos 70, Rosamanda Melani Pelupesi 71, Sania Julia Rahayan 72, Serlina Lainata 73, Silpa Laura Latuprisa 74, Stefani Catherine Kastanya 75, Tiara Manohara Kalabori 76, Pesto Sirposton Patiasina 77, Victor Hansel Nunimete 78, Virgi Baker Tamakaili 79, Yanson Kristo Tilukai 80, Yakumina Timisela. Sebelas nyanyian persiapan ibadah, nyanyian 2 sahabat lama nomor 136 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 di saat ini.
Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jam sembahyang. Jam sembahyang yang kudus Tuhan telah berencana. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita mulai ibadah Minggu ke-6 Sengsara Tuhan Yesus di saat ini. Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Damai sejahtera Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Muliakan Tuhan, Hakim yang adil. Di Minggu Judika ini, kita menyerukan suara permohonan seperti kata pemazmur. Berilah keadilan bersama setiap orang yang lemah dan tak berdaya, serta tertekan dan gelisah hatinya. Kita percaya bahwa keadilan Allah telah dinyatakan melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, yang telah menjadi korban ketidakadilan dunia, agar kita diselamatkan. Marilah kita memuliakan keagungannya. Hosana, bersoraklah.
dosa. Saudara-saudari, ketidakadilan oleh kejahatan manusia sungguh dirasakan oleh Yesus. Tubuhnya disiksa dengan kejam. Dia pun harus menanggung siksaan pengkhianatan, penyangkalan, serta ketidakadilan yang penuh intrik dan cuci tangan. Sampai hari ini pun, kejahatan berwajah ketidakadilan masih terus terjadi di sekeliling kita, dan bukan tidak mungkin kitalah pelaku kejahatan itu. Mari jujur di hadapan kekudusan Allah, sejenak berteduh dan mengingat, jika ternyata kita telah turut melakukan ketidakadilan dan kejahatan yang merugikan sesama dan mempermalukan nama Tuhan. Saudaraku, jika oleh berbagai sebab kita telah diperbudak oleh nafsu kekuasaan, kejahatan, dan ketidakadilan yang tidak berkenan di mata Tuhan, segeralah bertobat dan memohon pengampunan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berita anugerah pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Jemaat dipersilakan berdiri, kita ada dalam hidup baru yang berkeadilan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan di saat ini. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, di saat ini Tuhan, kami selaku umat Tuhan, dengan kepala tertunduk, hati terangkat, bahkan kami ada di tangan kami Alkitab Tuhan, yang kami akan membaca akan berita firman Tuhan di saat ini. Kami memohon lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus, Engkau mau datang di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan hati kami Tuhan, supaya apa yang kami baca dan kami dengarkan di saat ini akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Bahkan kami mampu untuk meresapinya itu dalam seluruh kehidupan kami, ketika kami ada di usbu yang baru, minggu sengsara yang ke-6 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 27 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari yang indah dan cerah ini, kita disajikan oleh kebenaran firman Tuhan yang ada pada perjanjian baru, yaitu Matius 27 ayat 11 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Yesus di hadapan Pilatus.
Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang akan kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Untuk urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah bunyi firman Tuhan di saat ini. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beta sapa sekali lagi shalom. Kita dibingkai dengan tema bertanggung jawablah demi keadilan, jangan cuci tangan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks yang kita baca ini pada Minggu Sengsara ke-6 di hari ini. Matius 27 ayat 11 sampai 26 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Cerita ini katong semua sudah tahu akang, tapi katong lihat kembali. Karena katong sem bisa pungkiri, karena kala juga katong sama Pilatus lah, jadi katong lihat akang kembali Bapak Ibu dan beta. Jadi katong baca sama-sama tadi dan katong bisa lihat sendiri.
Siapa itu Pilatus? Dia adalah seorang gubernur, kejam, keras. Dan di dalam pemikiran Pilatus, Yesus itu tidak dihukum karena dia tidak salah. Itu yang ada pada Pilatus. Tetapi karena tuntutan massa, Yesus dia harus memutuskan, dia harus kembalikan kepada massa, dan keputusan massa yang berlaku, Yesus disalibkan. Kita lihat ada berapa poin yang kita baca tadi. Yang pertama, Yesus berhadapan dengan Pilatus. Lalu Pilatus mengajukan pertanyaan, engkau raja orang Yahudi? Yesus bilang, oh saya yang bilang. Beta yang bilang, oh saya yang bilang. Itu bahasa Ambon hari-hari. Dan jawaban itu yang dijadikan dasar untuk memutuskan hukuman mati bagi Yesus. Ada adegan-adegan yang terjadi di mana para tua-tua dom mengajukan tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Dom fitnah Yesus, tapi Yesus bikin apa? Matius ini bilang, dia yang ada satu kata pun yang keluar dari dia pun mulut lain, dalam hal ini Tuhan Yesus. Dom mau bilang apa, dom mau sampaikan apapun, Yesus cuma diam. Yesus kasih tinggal, dong mau bilang apa, dong mau bikin apa, Yesus tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Bahkan Pilatus bilang, bicara, lalu bilang persaksi-saksi itu kalau saya yang bersalah. Yesus diam. Yesus yang bicara satu kata pun. Yesus yang bicara bukan karena dia bingung. Yesus yang bicara bukan karena dia takut. Yesus yang bicara bukan karena dia kalah, tapi dia ada dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kalau ketom baca dan ketom bisa lihat ketika Yesus diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan dan tidak ada satu kata pun yang keluar, ketom ingat kembali nubuat Yesaya 53 ayat 7. Di situ Yesaya bilang, ada saatnya Yesus dianiaya, tapi dia tidak membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Nubuatan Yesaya, dan itu pun terjadi. Dan dengan demikian, bagi Pilatus, Yesus bukan ancaman. Itu bagi Pilatus. Tetapi pada poin-poin yang berikutnya, ketika dia diperhadapkan dengan kondisi ada seorang yang bernama Yesus Barnabas lagi, dan keton tahu dari pembacaan ini bahwa Yesus Barnabas itu dia adalah seorang penjahat, dan dia ada sama-sama dengan Yesus. Dan Pilatus pun bilang kepada massa, pilih mana yang harus dihukum. Bapak Ibu kalau tanya orang, saya usah tanya orang besar lah, tanya anak kecil jodoh bisa tahu siapa nanti yang dihukum dan disalibkan. Itu saat itu dipertanyakan kira-kira nih dari Don Dua ini siapa yang harus dihukum. Hari itu dan saat itu orang waras semua ada, tapi saat itu juga dong mungkin sudah tidak waras lagi. Akhirnya orang yang jahat diselamatkan, orang yang tidak membuat kejahatan harus disalibkan, dan dunia sudah bola balik. Yang betul, yang benar dihukum, yang bikin salah tidak dihukum. Dan Pilatus, ya orang Ambon bilang itu Pilatus pembodoh tuh. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pemimpin yang keras, tapi tidak berhikmat. Dan dia pun bisa menilai orang-orang pada saat itu dong ada dengan rasa iri, rasa dengki per Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya mereka lebih memilih Barabas, Yesus Barabas selamat, dan Yesus sendiri disalibkan. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, Pilatus bergoyang. Karena apa? Pilatus ingin aman. Pilatus bergoyang, dia sudah bisa bikin apa-apa dan pada akhirnya dia cuci tangan. Dia bilang ya dong atur saja, yang penting beta selamat. Padahal istri Pilatus sudah dapat mimpi dan itu pesan dari Tuhan kepada lewat istri Pilatus untuk sampaikan kepada Pilatus, ya bye-bye dong orang itu. Dia yang bersalah. Tapi karena Pilatus yang bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gubernur. Karena Pilatus mau ingin aman, dia cuci tangan, dia lepas tanggung jawab, dong ngatur.
Pilatus pikir itu betul. Katong juga pasti berpikir, oh ya baik jo supaya aman. Karena Pilatus pikir kalau dong yang ambil keputusan aman. Karena waktu itu mulai kacau. Masa mulai bertindak semau dorang. Pilatus bilang daripada kacau, daripada masalah, keputusan terjadi. Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus. Yesus pun diam, tinggal apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Yesus. Bapak Ibu, seminggu sengsara ke-6 ini, kalau katong duduk dan katong ada dan merenungkan bagaimana sengsara Yesus, katong pasti kuat menghadapi masalah. Katong pasti akan pernah bikin sesuatu yang melanggar apa yang Tuhan mau, karena terlalu menderita Yesus. Sengsara dihukum. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Barabas diselamatkan, Yesus Barabas tidak dihukum mati, tapi Yesus disalibkan dan dihukum mati. Bagaimana deng katong, beta deng Bapak Ibu Saudara semua, katong ada dan mungkin kadangkala seperti Pilatus. Beta sentau deng Bapak Ibu, mungkin juga beta yang mungkin seng sadar lah bikin akam. Kadangkala katong pikir, yo sudah yang penting aman baik-baik saja. Yang penting beta nih ada baik, yang penting beta nih aman. Beta lepas. Di tempat kerja, di dalam pelayanan, dalam keluarga, masalah cuci tangan lepas tanggung jawab nih kadangkala katong bikin akan. Dalam keluarga, kalau mama dan papa su sibuk dengan pekerjaan, anak-anak su hilang arah, lalu dapat masalah, anak-anak melakukan segala sesuatu di luar kehendak Tuhan, lalu mama cuci tangan, papa cuci tangan. Beta saya ngale, beta saya tahu wale, ose yang pun urusan, katong kadang-kala begitu. Katong kas tinggal tanggung jawab, katong lapas tanggung jawab itu. Di tempat pekerjaan, su tahu nih kalau itu betul. Cuma karena pikir jangan sampai beta pun jabatan dapat ambil. Dong bikin jual itu bukan urusan beta. Beta saya mau terlibat ali, padahal kau tahu orang itu betul nih. Cuma karena katong saya mau baku melawang. Cuma karena katong mau aman-aman. Lalu katong lepas biar orang yang ada dan diperhadapkan dengan kondisi di mana dong seng salah. Dong terus dihadapi dengan kondisi-kondisi disakiti. Karena katong sendiri pun juga tidak bisa bertanggung jawab untuk menyatakan yang betul yang mana, yang salah tuh yang mana. Katong takut. Katong balik-belakang dari kondisi yang memang mengharuskan katong untuk bisa menyatakan yang betul. Yang katong su tahu nih kata itu dia betul. Yang katong su tahu nih bahwa dia itu salah. Yang katong su tahu bahwa katong pun tanggung jawab, katong pun keputusan itu yang harus menyatakan dia betul dan salah, tapi karena katong mau baribot, mau duduk tenang, katong ambil keputusan. Makanya Bapak Ibu catatan for katong semua, saudara, beta, katong pun hidup ini jangan ada dengki dan iri hati, jangan ada dengki dan iri hati. Supaya sewenang-wenang katong ambil keputusan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau ada iri hati, dengki, biar osia batulai, salah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari pemberitaan firman Tuhan ini mau mengajak katong semua bahwa bagaimana katong ada dan jangan merusak persekutuan ini dengan rasa iri dan dengki. Sehingga ketika katong ada dan mengambil keputusan, yuk ambil yang betul-betul, yang betul yang mana, yang salah yang mana. Ada keadilan terjadi di tengah-tengah katong pun hidup, dalam keluarga, dalam persekutuan, di tempat di mana katong bekerja. Jangan karena mau cari aman, lalu katong bikin orang lain menderita dengan katong pun keputusan. Hari ini katong baik, tapi satu saat katong akan menuai itu. Hari ini mungkin katong aman, karena baik juga katong seng terlibat. Tapi ingatan Bapak Ibu dan beta, tabur tuai itu akan nyata. Jadi kalau
ada yang bikin salah, kalau katong memang diminta untuk menyampaikan seng minta pun, katong harus bilang. Tapi kadang katong takut tuh Bapak Ibu. Tidak pada katong bilang, les akan kacau kembali lai, lah siapa mulia akang lai. Padahal sebenarnya salah. Takut apa? Jabatan, kekuasaan, pekerjaan itu Tuhan punya. Lah kalau katong bikin apa yang Tuhan mau, Tuhan siapkan. Yang penting bikin antum mau dulu. Cukup sudah, Tuhan ada dengan penderitaannya. Jangan katong bikin antum ada dengan penderitaan lewat kata-kata, tutur kata lain. Belajar dari kegagalan Pilatus. Belajar dari kegagalan Pilatus. Jangan biarkan rasa takut membungkam suara hati kita untuk menyatakan kebenaran. Jangan biarkan kondisi yang kita hadapi itu membungkam hati nurani katong sebagai orang-orang yang percaya, yang tahu benar dan salah yang mana, dan tidak mampu mengungkapkannya. Bertobatlah. Apa arti katong memaknai minggu sengsara Kristus, tapi katong hanya cuma sebatas memaknai dan doa-doa, tapi seng mampu untuk bisa menyatakan yang benar. Ketidakadilan terjadi, katong kas tinggal sah. Yang penting beta pun pangkat tetap ada. Yang penting beta tetap pegang kekuasaan. Yang penting beta duduk tenang. Osia mau sakit kah? Osia mau menderita kah? Itu urusan beta seng terlibat. Saya akan pernah tenang ketumpung hati Bapak Ibu. Biar ketong makan apa lagi. Tapi ketika dari ketumpung perkataan dan perbuatan orang lain disakiti, hari ini katong aman. Tapi ingat, anak cucu masih mengharapkan doa katong sebagai orang tatua. Anak-anak ingat, jaga diri baik-baik dalam ketumpung hidup. Kadangkala kebutuhan hidup ini yang membuat katong kadangkala lebih pilih cuci tangan. Keras hidup ini kadangkala membuat katong untuk bikin sewenang-wenang. Tapi mari Bapak Ibu, basudara dan beta, pakai hati nurani, minta hikmat Tuhan, apapun kondisi yang katong alami. Katong diberkati, orang lain juga diberkati. Katong senang, orang lain juga senang. Jangan katong duduk lipat tangan senyum, orang lain disakiti. Tuhan sayang katong semua. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Anak datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Diberikan kesempatan untuk Saudara Monik dan Apin membawakan lagu pujian. kasih-Mu, bagaimana beta balas kebaikan-Mu sing putus berkat Tuhan kasih parbeta. Sisa hidup ini beta mau terus memuji-Mu, deng sisa nafas ini beta mau menyembah-Mu. Ini beta Bapa, beta
Jemaat, kita akan memberikan persembahan. Dengarlah anjuran. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya bagi umat ciptaannya. Marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan kita sebagai orang-orang yang memperoleh keadilan Allah. Sambil persembahan diberikan, kita diiringi dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 148 ayat 1 dan seterusnya. Cakaplah. Semoga
hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, di Minggu Sengsara Tuhan yang ke-6. Kami datang dengan membawa persembahan-persembahan, bahkan seluruh kehidupan kami. Terima dan layakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Persembahan pujian vokal grup dari sektor Kenanga.
Ya, terima kasih pujiannya dari Monik dan Apin dan juga paduan suara dari sektor Kenanga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat. Mari serahkanlah pergumulan kita untuk Tuhan, percaya Ia akan menjawab tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Sio Tuhan, Engkau baik, terlalu baik bagi kami. Berkat-Mu melimpah dalam perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Bukan hanya berkat materi, tapi kami diberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan. Dan selama kami ada dengan tanggung jawab kami, baik di tempat di mana kami bekerja, dalam pelayanan, dalam keluarga, kami selalu dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan itu semua ya Bapa di sorga. Bahkan sampai saat ini dalam rumah-Mu ini kami berkumpul, kami bersekutu, itu juga karena kelayakan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji Engkau ya Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memberikan persembahan-persembahan kami. Biarlah semua kami diberkati, dimampukan, dan kami tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami hamba berdoa bagi kami semua yang hadir di saat ini. Tuhan kenal kami satu-satu dengan nama-nama kami. Tuhan tahu apa yang kami gumuli untuk rumah tangga kami, untuk masa depan anak-anak kami, dengan persoalan-persoalan rumah tangga, dengan persoalan-persoalan masa depan anak-anak kami. Tuhan juga tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan bagi kehidupan kami pribadi secara pribadi. Tuhan mendengar, Tuhan boleh menjawab itu ya Bapa. Dan biarlah kami semua terus punya pengharapan kepada Tuhan dan tidak pernah takut dengan dunia ini. Karena kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami, bukan saja saat kami bersuka cita, tapi ketika kami merasa terlalu berat beban-beban yang kami pikul, kami tetap percaya Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami. Kami minta ampun kalau ada kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Ketika kami mendengar firman yang boleh hamba sampaikan, Syukur Tuhan Engkau mampukan kami untuk artikan lagi lebih dalam bagi kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Taruh hikmat bagi kami supaya kami bisa ada dan belajar dari kegagalan-kegagalan Pilatus. Untuk kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran dan siap bertanggung jawab apapun kondisi yang kami hadapi. Kami tidak pernah melepaskan tangan dari semua persoalan hidup kami. Tapi kami siap menghadapi itu dengan sukacita dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan akan memberkati kami semua. Dengan setiap kata-kata perbuatan yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, apalagi ketika kami melakukan dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Sebagai pimpinan-pimpinan, sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk mengambil keputusan,
Biarlah kami juga ada dan taat akan aturan-aturan yang Kau nyatakan bagi kami. Dan kami siap menyatakan yang benar, yang salah ya tetap salah. Dan kami tidak akan pernah mundur. Kami tetap maju dengan tetap punya pengharapan dan percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia ketika melakukan apa yang Engkau kehendaki. Hamba berdoa bagi ibu janda, duda, anak yatim, piatu, orang tua yang sudah ada pada usia lanjut, penyandang disabilitas. Tuhan kenal mereka masing-masing dengan segala keperluan-keperluan hidup mereka. Tuhan tahu dengan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan mereka, biarlah kuasa Tuhan sempurna. Berkati apa yang ada pada mereka Tuhan. Dan mereka tidak pernah kekurangan. Mereka dihibur, dikuatkan, dan mereka siap menjalani hari-hari hidup mereka dengan tetap percaya bahwa Tuhan sangat menyayangi mereka. Hamba juga berdoa dengan syukur-syukur kami, syukur hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, syukur-syukur yang lain yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan boleh mendengar, Tuhan boleh menyempurnakan itu, Tuhan boleh menerima semua syukur-syukur kami ya Bapa. Dan kami bukan hanya sebatas kata-kata dengan ungkapan-ungkapan syukur kami, tapi kami juga mau nyatakan itu lewat hidup dan kehidupan kami, apapun keadaan kami. Kami siap memberikan yang terbaik dan dengan ungkapan-ungkapan syukur kami. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, keluarga Watimena Talapesi dengan dipanggil pulang, orang tua terkasih Ibu Adolfina Watimena, dan juga anggota jemaat di sektor anak terkasih di sektor Kenanga, Stewar Excel Yonel Pelupesi. Tuhan, keluarga yang ditinggalkan diberkati, dikuatkan, dimampukan, dihibur, dan mereka tetap kuat menjalani hari-hari hidup mereka, dan rancangan damai sejahtera mewarnai setiap rencana dan rancangan mereka. Sebentar nanti tepatnya di jam 1 ada ibadah pemakaman bagi anak terkasih kami Stewar Excel Yonel Pelupesi. Biarlah seluruh rangkaian ibadah pemakaman semua berlangsung di bawah kehendak Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan segala baik, dan keluarga pun dihibur dan kuatkan. Hamba juga berdoa ya Bapa bagi pelayanan kami dalam Jumat ini. Kami para pendeta, penatua, diakin, semua pengurus-pengurus wadah-wadah, unit sektor, bahkan para pengasuh, panitia-panitia yang ada dalam Jumat ini. Tuhan, kami ada dan mau melayani bukan karena kami punya apa-apa, tapi kami punya kerinduan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami datang dengan kekurangan-kekurangan kami, satukan kami dengan rantai kasih-Mu. Kami bergandeng tangan, kami memuliakan nama Tuhan lewat tugas pelayanan kami. Dan semua pelayanan yang kami lakukan bukan untuk dipuji, tapi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga minta ampun kalau ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Bapa di sorga. Ampunilah kami dan layakkanlah kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Dan lewat pelayanan-pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan tetap ada dan dampingi kami. Biarlah dengan kerendahan hati kami menaburkan firman-Mu dan siap melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan pembangunan pastori jemaat yang sementara berlangsung. Engkau tahu kerinduan kami, semua boleh berjalan dengan segala baik dan selesai dengan segala baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di setiap proses-proses yang sementara berlangsung ini ya Bapa, dan boleh selesai sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu, dan kami yakin Tuhan akan memberkati kami semua bagi para panitia pembangunan pastori dan juga kami umat. Satukan kami siap bergandeng tangan untuk menyelesaikan pembangunan pastori ini Tuhan. Panitia dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada, tapi Tuhan hadir dan memampukan kami untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan biarlah mereka terus diberkati, dimampukan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka sampai selesai dengan pembangunan pastori jemaat ini Tuhan. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah memberikan sumbangan apapun itu bentuknya. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Biarlah kami memberi dengan sukacita, apapun itu bentuk pemberian kami. Ada juga pemberian dari satu keluarga dalam Jumat ini. Satu keluarga di sektor Melati unit 2, satu keluarga di sektor Teratai unit 3. Satu keluarga di sektor Teratai unit 2, keluarga Bapak Ane Senyakit dan Ibu Indri Senyakit di sektor Dahlia unit 2.
dan keluarga Simanjuntak di sektor Teratai unit 1. Ya Tuhan Allah, kami semua dengan pemberian-pemberian kami diberkati. Dan ketika kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Dan yang sisa-sisa pada kami, Tuhan memberkati itu semua untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Hamba berdoa bagi panitia persidangan ke-39 Jemaat GPM TNI Angkatan Darat Niel Bentas 2027. Sektor Teratai boleh menerima tanggung jawab ini dan sementara berproses untuk ada dan mengumpulkan semua yang dibutuhkan. Tuhan berkatilah kehidupan mereka, baik pelayan bahkan umat, panitia-panitia yang turut mengambil bagian dalam melihat tanggung jawab ini. Diberkatilah kehidupan mereka, buka jalan bagi mereka, berkati apa yang ada pada mereka. Mereka tetap kuat dan sehat dengan sukacita, mereka melayani pekerjaan yang punya Tuhan ini. Dan pada saat sidang nanti di 2027, mereka pun boleh ada dengan sukacita melayani setiap apa yang harus mereka lakukan pada sidang di tahun 2027. Hamba juga berdoa ya Bapa bagi kami semua dengan semua pergumulan masa depan anak-anak kami dari tingkat TK sampai pada perguruan tinggi. Mereka belajar, mereka berproses untuk menggapai apa yang mereka cita-citakan. Diberkatilah mereka selalu, yang sementara mencari pekerjaan buka jalan bagi mereka. Dan Engkau juga selalu sadarkan mereka dengan cara-Mu untuk mereka selalu ada dan terus punya pengharapan dan melibatkan Tuhan, melakukan apa yang harus mereka lakukan yang menjadi bagian mereka. Dan kiranya Tuhan menyiapkanlah semua apa yang mereka butuhkan dan siapkanlah tempat bagi mereka Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan dari pekerjaan mereka diberkati dan menjadi berkat lewat seluruh apa yang mereka boleh lakukan dan berikan dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan dunia ini dengan peperangan-peperangan yang boleh terjadi. Tuhan, kami semua adalah anak-anak-Mu, biarlah semua di bawah kendali Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa menghadirkan damai. Dengan pengetahuan ilmu yang ada pada kami, biarlah kami pakai itu untuk menjadi berkat. Dan kiranya Tuhan tetap ada dan lindungi kami semua. Jauhkan segala sesuatu yang membahayakan kami. Dan juga bagi kami di Indonesia, di Maluku, bahkan di kota Ambon ini. Dengan semua yang boleh kami lakukan. Baik pemerintah-pemerintah dengan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Biarlah mereka mampu untuk melakukan tanggung jawab mereka. Dan tidak pernah lari dari tanggung jawab mereka. Dan mereka menghadirkan damai lewat semua apa yang mereka lakukan untuk kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Dan kiranya kami semua mampu menghadirkan damai. Diberkatilah kami semua yang melayani-Mu di minggu ini. Sektor kenanga dengan puji-pujian, dengan pelayanan-pelayanan, dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati lewat pelayanan di hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah kami ya Bapa dengan doa kami, dengan syukur kami. Inilah kami Tuhan dengan setiap doa dan permintaan kami. Tuhan boleh mendengar, Tuhan boleh menjawab itu. Semua umat-Mu yang saat ini diperhadapkan dengan sakit, Tuhan juga sembuhkanlah mereka. Berkati setiap obat penawar yang mereka berikan. Dan kiranya mereka boleh sembuh, dipulihkan. Dan mereka boleh ada dengan aktivitas mereka masing-masing. Dengan seluruh keberadaan kami bawa di hadapan-Mu. Dan kami siap masuk di minggu yang baru. Minggu yang penuh dengan rahasia. Rancangan damai sejahtera mewarnai seluruh dan setiap aktivitas kami di usbu yang baru. Inilah kami dengan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menerima pengutusan dan berkat.
jelas, jangan keluh, jangan keluh, jangan kamu halis, biar aku teguh. Jemaat Tuhan, penderitaan Yesus mengingatkan kita untuk selalu bertindak adil dan benar. Karena itu pergilah, beritakanlah Kristus di tengah-tengah kehidupanmu sebagai saksi-saksi Kristus yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dengan berkat Tuhan yang menyertai. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, ibadah di saat ini boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang katong semua, selamat hari Minggu, shalom.
Yesus